Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ke materi kaidah pencecahan. Jadi, kaidah pencecahan seperti ini ya. Bila kejadian pertama dapat dilakukan dengan N1 cara yang berbeda gitu ya, dan kejadian kedua bisa dilakukan dengan N2 cara, dan kejadian K dapat dilakukan dengan NK cara yang berbeda, maka seluruh kejadian tersebut adalah N1 dikali dengan N2 dikali dengan NK ya. Nah, ini adalah secara umum dari dasar perkalian ya. Jadi ada beberapa kejadian yang setiap kejadian itu bisa dilakukan dengan beberapa cara yang berbeda. Nah, nanti secara keseluruhan ya semua cara yang dapat dilakukan itu adalah perkaliannya dari masing-masing kejadiannya. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soalnya. Ya, di sini ada contoh soal Budi ingin pergi dari kota A ke kota C. Nah, diketahui untuk mengunjungi kota C, maka harus melewati dari kota B dulu. Nah, dari kota A, ya, itu memiliki 2 jalan menuju B, dan dari kota B memiliki 3 jalan ke kota C, ya. Jadi, berapa banyak cara Budi ingin pergi dari kota A ke kota C? Nah, ini adalah salah satu contoh dari dasar perkalian gitu ya. Di sini apa kejadiannya? Ya, ada 2 kejadian. Kejadian pertama adalah Budi ingin pergi dari kota A ke kota B. Lalu kejadian kedua adalah Budi ingin pergi dari kota B ke kota C. Seperti itu ya. Karena tujuan Budi adalah dari kota A ke kota C. Tapi kan kalau mau ke kota C harus melewati kota B dulu. Makanya dia ada dua kejadiannya. Yang pertama Budi dari A ke B, lalu ke B ke C gitu. Nah, kita tahu ya, kita misalkan ya ini kota A, terus ini kota B, dan ini kota C. Tadi kota A ini dari kota A ke kota B punya berapa jalan? Punya 2 jalan ya. Ini. Nah, Ibu misalkan di sini jalan 1, ini jalan 2 gitu ya. Nah, setelah itu dari kota B ke kota C, dia punya 3 jalan. 1, 2, 3. Misalkan A, B, C ya, jalan A, jalan B, dan C. Nah, sehingga banyak cara Budi ingin pergi dari kota A ke kota C, kan artinya Budi ini bisa lewat yang jalan 1, terus nanti lewat jalan A, lewat jalan 1, nanti lewat jalan yang B, lewat jalan 1, terus jalan C, seperti itu kan. Nah, sehingga kita bisa tahu, kalau kita hitung secara manual, kita tahu banyak caranya adalah 6 cara ya. Ada tadi 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, dan 2C. Nah, tetapi ini kita kalau misalkan konteksnya banyak, ini kita akan sulit untuk menghitungnya, sehingga muncullah sifat ini gitu ya, dasar perkalian. Kita bisa langsung menghitung seluruh kejadiannya ya, yaitu perkalian ya. Jadi di sini dari A ke B ada 2 cara, dari B ke C ada 3 cara, sehingga seluruh kejadiannya adalah 2 dikali 3 gitu ya, sama dengan 6 ya. Sehingga Budi kalau mau pergi dari kota A ke kota C ada 6 cara kemungkinan yang bisa Budi ambil gitu ya. Seperti itu. 6 cara apa aja ya? 6 cara ya ini 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, dan 2C. Seperti itu ya untuk kaidah pencacahan atau kalian dasar perkalian. Seperti itu. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Ya, misalkan di sini ada tentukan banyaknya bilangan genap yang terdiri dari 2 angka yang disusun dari angka-angka 4, 5, 6, dan 7. Nah, ada syaratnya. Yang pertama adalah pemakaian angka boleh berulang, dan yang kedua adalah pemakaian angka tidak boleh berulang. Ya. Nah, dari sini kita tahu ya, kita ingin membentuk bilangan genap. Dari mana? Dari 2 angka ya. Nah, dari 2 angka ini kita misalkan dengan kotak nih. Angka yang pertama dan angka yang kedua ya. Nah, karena dia ingin membentuk bilangan genap, untuk melihat apakah dia genap atau ganjil bagaimana, Nak? Kalau 12 sama 13, itu yang genap yang mana? 12 kan?
Dari mana kita melihatnya? Dari angka 2-nya kan. 13 juga sama ya. 13 ini ganjil. Kita lihat dari mana 3 ya. 2-nya ini kan ganjil, 2-nya ini genap, 3-nya ganjil ya. Sehingga untuk menentukan apakah dia bilangan genap atau bukan, itu kita lihat dari kotak yang kedua. Artinya dari angka yang kedua ya. Nah, untuk angka kedua dia harus genap ya. Nah, tadi ini dibentuk dari angka-angka ini 4, 5, 6, dan 7. Sehingga yang bisa masuk ke dalam kotak 2 ini apa aja? Yang nilainya genap kan, karena kita ingin dia membentuk bilangan genap. Sehingga ya dari 4, 5, 6, dan 7 yang genap yang mana? Hanya 4 dan 6 ya. Sehingga ada dua cara gitu ya untuk yang di kotak yang kedua ya. Ada dua cara, yaitu angka 4 dan angka 6. Setelah itu kita masuk ke yang A ya. Poin yang A adalah syaratnya adalah pemakaian angka boleh berulang ya. Sehingga kalau misalkan pemakaian angka boleh berulang artinya kita kan tadi sudah mengisi kotak yang kedua ya, yaitu dua cara di sini. Berarti kita tinggal mengisi yang kotak yang pertama ini kan. Nah, karena dia boleh berulang, artinya kalau misalkan di sini sudah dipakai angka 4, di kotak pertama juga boleh angka 4 gitu ya. Sehingga dia boleh berulang. Artinya di sini ada berapa banyak cara yang bisa masuk ke dalam sini kemungkinannya. Ada 4, ada 5, ada 6, dan ada 7. Ada berapa ini? Ada 4 cara ya. Jadi dia ada 4 cara, yaitu angka 4, 5, 6, dan 7. Sehingga banyaknya semua cara ya adalah 4 dikali 2 ya, yaitu 8 cara ya, atau 8 banyaknya yang dapat disusun ya. Nah, selanjutnya adalah ketika angka tidak boleh berulang. Nah, kalau angka tidak boleh berulang, artinya tadi kan di sini dua cara ini adalah angka 4 dan 6. Kalau di sini sudah diisi angka 4, maka yang di kotak pertama tidak boleh di angka 4 ya. Nggak boleh angka 4. Sama juga ketika dia kalau sudah diisi 6, berarti di sini tidak boleh 6 gitu ya. Di angka kotak pertama tidak boleh 6. Nah, itu artinya tidak boleh berulang. Artinya apa? Artinya setiap masing-masing ini ya, dia akan berkurang 1 kan. Misalkan sudah dipakai, tadi kita membentuk angka dari 4, 5, 6, dan 7. Kalau tadi kotak pertamanya sudah diisi 4, artinya kan nggak boleh berulang tuh, artinya tinggal 5, 6, dan 7 ya. Jadi ada 3 kan, 3 cara. Nah, kalau misalkan tadi yang kotak keduanya adalah angka 6, berarti sisanya adalah 4, 5, dan 7. Ada 3 cara juga. Sehingga untuk kotak yang pertama di syarat B itu adalah ada 3 cara ya. Ada 3 cara. Sehingga secara keseluruhan banyak cara yang dapat disusun adalah 3 dikali 2, yaitu 6 cara. Seperti itu. Oke, dapat dipahami. Selanjutnya kita contoh soal yang selanjutnya adalah di sini berapa banyak cara 3 pria dan 3 wanita duduk dalam satu baris jika pria dan wanita duduk berselang-seling. Oke ya, kita lihat gambarannya ya. Ada 3 pria dan juga 3 wanita. Nah, dia ingin duduk dalam satu baris ya, artinya seperti ini ya. Nah, pria dan wanita tuh harus duduk berselang-seling ya. Artinya kalau misalkan tiga wanita dan 3 pria, maka pria, wanita, dan pria wanita ya. Di sini pria, wanita, ya. Nah, maka dari sini ya kita tahu ya, kita isi dulu ya. Di sini ada kotak-kotakannya ya. Jadi kita anggap dia kotak-kotak. Ada 6 kursi ya, kita anggap dia ada 6 kursi. Karena semuanya ada 6 orang kan. Nah, kita lihat ya pada kotak yang pertama di sini. Dia hanya bisa diisi oleh pria. Kita punya prianya ada berapa? Ada 3. Artinya tiga orang ini bisa masuk ke sini kan? Salah satu dari 3 orang ini bisa masuk ke sini. Jadinya
ada banyak kemungkinannya, ada 3 ya, seperti itu ya, karena tiga-tiganya bisa saja duduk di sini gitu ya. Nah selanjutnya yang di sebelah sini, yang di sini wanita harusnya, harus wanita juga ada 3 ya, dan dia tiga-tiganya bisa duduk di sini ya. Sehingga di sini ada banyak 3 cara ya. Nah selanjutnya untuk yang di sini dia harus pria ya, dia harus pria. Nah tapi ingat tadi satu pria sudah duduk di sini kan, artinya tinggal berapa? Tinggal 2 pria ya. Nah 2 pria ini juga sama-sama bisa duduk ke sini, sehingga di sini ada 2 cara. Sama dengan wanita, wanita di sini karena harus wanita, tapi satu wanita sudah duduk di sini kan, duduk di sebelah sini, sehingga sisa 2 wanita. Nah 2 wanita juga sama-sama bisa ke sini ya. Oke, selanjutnya apa? Selanjutnya di sini ya, yang kotak yang terakhir ya, pria dan wanita ya. Karena satu sudah duduk di sini, satu sudah duduk di sini, satu sudah dan kita cuma punya 3 orang, maka sisa 1 orang, udah otomatis pasti di sini cuma ada 1 cara. Nah yang di sini juga sama ya, sehingga banyak cara kemungkinan ya. Nah tapi kan ya apa namanya, ya banyak cara kemungkinannya adalah 3 dikali 3 gitu ya, 3 dikali 3 dikali 2 dikali 2 dikali 1 dikali 1 ya, sehingga hasilnya adalah seperti ini, 36 cara.